Jadi saya tanya, umat Islam Lombok cinta atau benci sama Habaib? Cinta. Nah ini kok ustadz-ustadz kemarin sore kencingnya belum lurus, kok udah berani ngomong Habaib itu tidak marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban 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 ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya nabi salamun alaik ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kepada Fadilatul Habib Bahar bin Ali bin Smith, dengan penuh ta'zim dan hormat kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan tausiah kepada kita semua, yang sekalian nanti akan ditutup dengan doa istighosyah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadih al-burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nur al-anwar wa sirr al-asrar wa tiryak al-akhyar wa miftah bab al-yasar sayyidina wa maulana محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aparat pemerintah, wabil khusus semua guru-guru kita, takmir masjid, ketua takmir masjid beserta seluruh pengurus masjid, Al-Habib Guresh, kemudian Pak Haji Syahab beserta seluruh para tuan-tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, acara ini adalah acara yang tidak disengaja. Saya semenjak keluar penjara, maka semenjak itu saya tiap hari ceramah tanpa berhenti. Satu malam paling sedikit saya ceramah, satu hari itu satu malam 6 tempat, itu paling sedikit. Saya ceramah keliling Indonesia. Saya sudah keluar dari penjara hampir 1 tahun. Terakhir kemarin saya dari Jambi, pulang dari Jambi, malamnya saya ceramah di Banten ada 6 tempat. Kemudian paginya saya pikir, saya ini butuh refreshing. Maka saya pergi diam-diam tanpa memberitahu siapapun, saya pergi ke Bali. Jalan-jalan, Habib juga manusia. Saya pergi ke Bali. 1 hari di Bali, saya pergi ke Lombok. Ketika sampai di Lombok, nggak ada yang tahu kalau saya ada di Lombok. Nah, tiba-tiba saya pengen beli baju pantai, maka pergilah saya ke mall, apa itu namanya, Epicentrum.
Saya udah nyamar, pakai celana, pakai hoodie, pakai topi, biar nggak ada yang kenal. Ternyata masih ada yang kenal. Akhirnya satu mall itu minta foto sama saya. Mereka upload. Akhirnya semua orang tahu saya dari Lombok. Ketika orang semuanya tahu, ya sudah terlanjur. Akhirnya tuan-tuan guru, para habaib minta, mumpung ada Habib udah berapa tahun nggak ceramah di Lombok, bagaimana kalau bikin acara dadakan? Ini acara dadakan cuma 2 hari, tapi subhanallah, masya Allah, jamaahnya sangat ramai sekali. Maka saya berterima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa dari masyarakat Lombok, kecintaan yang luar biasa kepada para habaib, para ulama, para ustadz, para kiai. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan antum semua. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini saya tidak akan terlalu lama karena saya juga dalam keadaan capek dan saya besok harus pulang karena ada ceramah di Kalimantan. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Ada 3 perkara yang ingin saya bahas. 3 perkara, 3 hal yang dimana 3 perkara ini, 3 hal ini sangat penting untuk dibahas dalam waktu-waktu sekarang ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang LGBT. Yang kedua, saya akan membahas tentang capres pemilu. Yang ketiga, baru saya akan membahas tentang Palestina. Jadi dengarkan baik-baik, pasang telinga, pasang hati, dan dengarkan nasihat yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo, ibarat kata ini enggak ceramah, ibarat kata kita ngaji. Semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallah man amila amala kaum Lut 3 marrah wa fi riwayah la'anallah 3 marrah man amila amala kaum Lut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Allah Lut, yaitu homo, sodom, lesbi, maka Allah akan melaknatnya dengan 3 kali, 3 laknat. Dan dalam riwayat Rasulullah mengucapkan hadis tersebut dengan 3 kali ucapan. Itu hadis yang pertama. Jadi Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan amalan kaum Nabi Allah Lut, yaitu homo dan lesbi. Hadis yang kedua, semuanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala kaum Lut faktulu al-fa'il wal maf'ula bih. Sadaqar Rasul. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menemukan ada orang atau kelompok atau golongan yang melakukan perbuatan amalan kaum Nabi Lut, yaitu homo, yaitu lesbi, maka bunuhlah mereka berdua, golongan itu, kelompok itu, yang menyodomi dan yang disodomi, yang melesbi dan yang dilesbi.
Saya tanya, jawab yang keras. Rasulullah suruh apa? Kurang keras. Rasulullah suruh apa? Rasulullah suruh apa? Rasulullah suruh bunuh, saudara-saudara. Saya tanya, Rasulullah tegas tidak? Tegas tidak? Keras tidak? Rasulullah bilang bunuh. Ini yang bilang Rasulullah. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaum Lut faqtul al-fa'il wal maf'ul bih. Siapa orang, hei kalian umatku, siapa orang daripada kalian yang menemukan orang lagi homo, lagi sodomi, lagi lesbi, bunuh mereka. Yang suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengutus Khalid ibn Walid. Ketika beliau utus Khalid bin Walid menemukan kelompok homo. Dibawa kelompok tersebut, fa istasyarul ashab, maka para sahabat bermusyawarah, hukuman apa, siksaan apa yang harus diberikan kepada mereka. Maka sahabat bermusyawarah, dan pandangan yang diterima, ijtihad yang diterima, pendapat yang diterima adalah pendapat Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Wallahi lam ya'mal hadzal amal illa ummatan wahidatan. Kata Imam Ali, tidak pernah ada satupun umat dari zaman Nabi terdahulu sampai Nabi akhir zaman yang melakukan perbuatan ini kecuali satu umat, yaitu umat Nabi Allah Lut. Faqad alimtum ma fa'alallahu biha, dan kalian semua tahu wahai para sahabat, siksa apa, azab apa yang Allah timpakan bagi mereka. Ada beberapa azab yang Allah timpakan bagi mereka. Yang pertama, Allah turunkan batu dari neraka Sijil, batu api, sehingga mereka terbakar menjadi abu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala meruntuhkan langit kepada mereka. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan, Allah meledakkan suara yang sangat keras sehingga membuat hati mereka copot dari badannya. Yang kelima, Allah berikan timpaan kepada mereka, yaitu Allah butakan semua penglihatan mereka. Fa'ara, maka menurut pandanganku, kata Imam Ali, harikhum binar, bakar mereka dengan api sebagaimana Allah membakar kaum Nabi Lut dengan api. Saya tanya, para sahabat tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Imam Ali suruh bakar, saudara-saudara. Nah, Indonesia saat ini sedang darurat LGBT. Apa? Apa? Ayo coba sebut sama-sama. LGBT, L apa? Sama-sama, L apa? G apa? B apa? T apa? Transgender. Saya jelaskan secara syariat Islam sedikit. Kalau kalian kan sudah tahu, lesbi itu perempuan suka sama perempuan, gay laki suka sama laki, biseksual bisa laki bisa perempuan, transgender ganti kelamin. Tapi dalam Islam itu ada bahasa-bahasa yang berbeda. Pertama, lesbi. Lesbi itu dalam Islam adalah suatu kelainan yang dimiliki oleh seorang perempuan yang harusnya perempuan itu menyukai lawan jenis, tetapi ini dia menyukai sesama jenis, itu sesama perempuan. Dalam Islam bahasanya namanya sihak. Apa namanya? Apa namanya? Jadi lesbi itu dalam Islam namanya sihak. Perempuan suka sama perempuan, main paha atau apapun itu. Yang kedua, gay. Dalam Islam namanya liwat. Liwat itu sodom, main lewat belakang, yakni laki-laki yang memiliki suatu kelainan. Kelainannya apa? Yang harusnya laki-laki tersebut suka kepada lawan jenis, yaitu perempuan, ini enggak. Dia sukanya kepada sesama jenis, sesama lelaki. Saudara-saudara, dunia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada siang, ada atas, ada kanan,
ada matahari, ada. Nabi Adam Allah ciptakan untuk Hawa, bukan Adam untuk Asep. Betul? Betul. Yang ketiga, biseksual. Biseksual itu adalah sama, kelainan juga, suatu kelainan yang dimiliki baik oleh laki-laki ataupun perempuan, yang dimana laki-laki tersebut menyukai lawan jenis dan menyukai sesama jenis. Contoh, kalian di sini para suami, contoh, ini contoh, para suami punya istri, suka sama istri, tapi kalau lihat laki-laki ganteng juga suka. Atau seorang perempuan, istri, dia suka sama suami, tapi kalau dia lihat perempuan yang mukanya kayak laki, dia juga suka. Nah, itu namanya biseksual. Yang keempat, transgender. Apa itu transgender dalam Islam? Dua, takhannus dan tarajjul. Bukan khunsa ya, beda. Banyak orang sekarang itu kadang kalau ngomong ente mahnus, ente khunsa. Khunsa itu bukan. Khunsa itu orang yang lahir dengan dua kelamin atau tanpa kelamin. Khunsa itu terbagi dua, ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Ini takhannus. Takhannus itu laki-laki menyerupai perempuan. Operasi, ya, operasi, dia punya payudara, dia punya dada dioperasi sama dia. Terus kemudian apa lagi? Ya kayak banci-banci begitulah. Mereka operasi, ada yang operasi kelamin juga. Takhannus, laki-laki tetapi dia menyerupai perempuan dan pengen menjadi perempuan. Paham? Nah, kemudian ada tarajjul. Apa itu tarajjul? Tarajjul kebalikannya, yaitu perempuan menyerupai laki-laki. Jadi perempuan dia pakai baju laki, pakai pokoknya semua, mau gayanya, mau apanya, sukanya juga sama laki, sukanya juga sama perempuan. Yakni kalau takhannus, laki-laki menyerupai perempuan, kalau tarajjul, perempuan menyerupai laki-laki. Paham? Paham? Nah, Indonesia darurat akan hal tersebut, saudara-saudara. Loh, kok bisa Habib bilang darurat? Iya, contoh kemarin pada tanggal 15 yang konser Coldplay, tanggal 15 konser Coldplay di GBK Gelora Bung Karno Senayan. Coldplay, grup band LGBT, Coldplay, grup band LGBT, sponsor LGBT dunia, saudara-saudara, datang ke Indonesia. Yang paling banyak datang menonton bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik. Yang paling banyak nonton abnaul muslimin wal muslimat, putra-putri Islam, putra-putri Islam, anak-anak kita yang paling banyak nonton. Dan itu direstui oleh pemerintah, bahkan presidennya ikut nonton, saudara-saudara. Saya tanya, ini kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Ini merusak generasi bangsa, betul? Ini merusak pemuda-pemudi Indonesia, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, jawab yang keras. Kalian mau anak kalian jadi homo? Mau? Jadi lesbi mau? Jadi LGBT mau? Ada menteri. Nama menterinya Sandiaga Uno. Apa kata itu menteri? Kata itu menteri, keuntungan dari konser Coldplay ini adalah 167 triliun. Sandiaga Uno, menteri goblok, menteri tolol, engkau lebih mementingkan uang, lebih mementingkan harta. Engkau lebih mementingkan uang daripada nasib anak-anak bangsa Indonesia ke depan. Saya tanya, menteri kayak gini punya otak nggak? Punya otak nggak? Bodoh apa pinter? Bodoh apa pinter? Pinter apa tolol? Pinter apa tolol? Goblok. Jadi menteri kok lebih mementingkan
mementingkan uang daripada generasi bangsa. Betul? Betul. Ada lagi satu, Mahfud MD. Apa kata Mahfud MD? Apa katanya? Saya pasang badan untuk konser Coldplay. Saya akan kerahkan seluruh keamanan untuk menjaga keamanan konser Coldplay. Saudara-saudara, sayang 1000 kali sayang. Waktu konser itu tanggal 15 saya lagi ceramah di Jambi. 14, 15 sampai 16, 3 hari saya ceramah di Jambi. Saya sampaikan, hei Mahfud MD, kau pasang badan untuk konser LGBT. Demi Allah, andaikan tanggal 15 saya ada di Jakarta, saya yang pimpin perangnya, saya akan meratakan LGBT. Saudara-saudara, betul, betul. Makanya saya tanya masyarakat Lombok, rela atau tidak dengan hal-hal seperti ini? Rela apa tidak? Rela dengan kemungkaran, rela dengan ketidakadilan, rela dengan kezaliman, rela dengan kemaksiatan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan LGBT. Allahu Akbar. Heran saya jadi menteri kepada goblok semua. Betul? Pakai ngomong pasang badan buat konser Coldplay LGBT, goblok nih menteri. Padahal ini menteri ngerti agama. Betul? Betul? Oleh karenanya saudara-saudara, jaga anak-anak kalian daripada pergaulan-pergaulan yang tidak benar, pergaulan-pergaulan yang tidak betul. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan agama, pendidikan Quran, sunnah-sunnah Rasulullah. Putra putri kita, kalian lihat, putra putri kalian lebih banyak pegang handphone daripada pegang Quran. Putra putri kalian tidak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal Quran, buta Islam, buta iman, buta ilmu, buta akhlak, adab, warok, khauf, ikhlas, takwa, zuhud, ibadah, qanaah. Mereka nggak kenal ulama, nggak kenal orang soleh. Kenapa? Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, saya sampaikan kepada kalian, kalian seorang ibu, kalian adalah madrasatul ula, kalian adalah madrasah pertama, muallimah, muaddibah, mudarrisah. Kalian pengajar pertama, guru pertama, ustadz pertama, kiai pertama bagi putra putri kalian adalah kalian sebagai seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Saya tanya, waktu anak dengan ibu dan waktu anak dengan bapak lebih banyak siapa? Lebih banyak siapa? Maka yang membentuk sifat, yang membentuk karakter seorang anak itu adalah seorang ibu. Contoh, saya kasih contoh. Di Hadramut, saudara-saudara, Hadramut di Tarim, kota para ulama, kota para aulia. Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia. Tukang dagang di Hadramut, yang dagang di pasar, yang jualan ikan asin, yang jualan kurma, yang jualan kismis, yang jualan roti kering, mereka nggak boleh jualan kalau belum hatam 3 kali kitab Minhajut Thalibinnya Al-Imam An-Nawawi. Itu tukang jualan. Jadi mereka harus hatam 3 kali kitab Minhaj Imam Nawawi. Nah, ada seorang perempuan namanya Syekhah Al-Amudi. Dia mensyarahkan kitab Minhajut Thalibinnya Al-Imam An-Nawawi. Di akhir syarahnya dia memberikan taklik, dia kasih komentar, catatan kaki. Apa catatan kakinya, komentarnya? Tolong kasih maaf, tolong kasih uzur, tolong kasih ampun kalau ada kata-kata yang salah dalam pensyarahan ini kitab, karena aku menyarahkan ini kitab, menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku.
Perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil ngarang kitab, sambil nyarahin kitab minhaj. Enggak heran anak-anak di Hadramut umur 7 tahun sudah hafal kitab minhaj. Semua tergantung ibu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid, di umur 10 tahun beliau mendapat magam kewalian yang paling tinggi di atas kutub. Apa itu? Ra'an Nabi yaqbatan, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Itu beliau dapatkan di umur 10 tahun. Kenapa? Karena ibu beliau Syarifah Alwiyah Al-Jufri, ibu beliau bilang ketika Habib Ali masih umur 6 tahun, apa kata ibunya? Wahai Ali, ibu nggak bakal ridho sama kamu. Ibu Umi nggak bakal ridho kalau kamu belum berjumpa dengan kakek kamu Rasulullah SAW. Di umur 8 tahun beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ketika beliau bermimpi, beliau datang ke ibunya. Umi, Ali udah mimpi ketemu Rasulullah. Apa kata uminya? Enggak boleh lewat mimpi. Laisa fil manam. Enggak boleh lewat tidur. Kamu harus ketemu dengan kakek kamu dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Kalau enggak, Umi enggak bakal ridho. Sampai di umur 10 tahun, ketika beliau sedang khalwat sambil bersolawat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ketika dibuka oleh Habib Ali, beliau lihat Rasulullah, sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi seketika itu juga beliau lumpuh kakinya, sehingga beliau merangkak ke kamar ibunya dan beliau berkata, Umi, Ali sudah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Didikan siapa itu? Didikan ibunya, saudara-saudara. Didikan seorang ibu. Syekh Yasin Al-Fadani, tahu? Siapa yang tidak kenal beliau? Musnid dunia, seorang ahli hadis terkenal di seluruh dunia. Beliau kalau bawa hadis, hadasani Syekh, hadasani an hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musnid dunia, tetapi tidak ada satupun daripada anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena istri beliau adalah seorang pengusaha. Makanya semua anak-anaknya jadi pengusaha. Tidak ada anak-anak beliau yang menjadi ulama. Baik buruknya anak tergantung dari kalian sebagai seorang ibu. Maka didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, kalian tahu di mana letak kasur kalian. Kalian tahu di mana letak alat make up kalian. Kalian tahu di mana letak dapur kalian. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya, ibu-ibu jawab, emas, intan, permata, berlian, apakah kalian taruh di luar rumah atau dikunci dalam lemari? Jawab. Ibu-ibu jawab. Jawab. Kenapa nggak taruh di luar? Diambil orang, dicolong orang, dicuri orang. Emas, intan, permata, uang, barang berharga kalian kunci rapat-rapat dalam rumah, tetapi anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang. Apakah emas, intan, permata, uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Saudara-saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tiap malam rumah beliau gelap. Sahabat bertanya, wahai Ali, kenapa tiap malam rumahmu gelap? Apakah kamu tidak punya uang untuk beli lentera? Apa kamu tidak punya uang untuk beli lentera? Ibaratnya sekarang beli lampu, tidak punya uang. Apa jawab beliau? Enggak, saya punya lentera, tapi saya matikan setiap malam. Kenapa? Agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat, sekalipun melihat bayangan anak-anak perempuanku. Bayangan anak perempuannya nggak rela dilihat. Tetapi kita di Indonesia, anak-anak perempuan kita SD nggak perawan, SMP nggak perawan, SMA mereka hamil
hamil dan lahir dalam sekolahnya, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Coba kalian lihat malam Valentine, malam tahun baru. Saya tanya, yang paling banyak merayakan orang Kristen, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, anak-anak siapa? Anak-anak siapa? Islam bukan? Islam bukan. Makanya bagi saya itu tapi bagi saya lebih penting mengislamkan orang Islam daripada mengislamkan orang kafir. Karena masih banyak orang Islam yang tidak Islam, saudara-saudara. Oleh karena dididik anak-anak kalian, apalagi dari LGBT, paham? Paham? Nah, tadi kan ibu-ibu udah kena ya. Nah, sekarang mereka nih bapak-bapak nih. Kalian pagi, siang, sore, malam cari nafkah, bekerja. Saya tanya, buat apa? Jawab, buat apa? Buat anak istri. Buat apanya? Buat makan. Mesti kalian tahu, kalau kewajiban kalian sebagai bapak terhadap anak, sebagai suami terhadap istri, kewajiban kalian hanya nyari nafkah untuk memberi makan jasmani anak istri kalian. Apa bedanya kalian dengan binatang? Kalian belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan untuk anak istrinya, saudara-saudara. Iya kan? Ada yang lebih penting, ada yang harus lebih kalian utamakan, ada yang harus lebih kalian dahulukan. Apa itu? Memberi makan jiwa, hati, dan ruh anak istri kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Apa makanan ruh? Makanan jiwa, makanan hati, makanan ruh adalah ilmu. Hati 3 hari nggak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai bapak terhadap anak, sebagai suami terhadap istri, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak dan istri kalian mati. Jadi ibarat kata, anak itu kayak penumpang, istri itu kapal, suami itu nahkodanya. Kalau kapalnya bocor, kapalnya rusak, penumpangnya bakal celaka. Rusak atau tidaknya kapal tergantung nahkoda. Jadi kembali lagi kepada kalian, bener nggak ibu-ibu? Bener nggak? Baik buruknya anak tergantung ibu, baik buruknya ibu sebagai seorang istri tergantung Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, anak istri kalian, keluarga kalian, saudara-saudara kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Al-Imam Abdullah bin Abbas berkata, allimuhum wa addibuhumuddin. Caranya cuma satu, didik mereka, ajari mereka dengan pendidikan agama. Paham? Ini yang pertama. Saya ini punya penyakit jantung, jadi kadang suka kayak ketusuk-tusuk gitu. Jadi saya gak lama lagi, saya bahas yang kedua. Yang pertama udah paham ya? Udah paham ya? Baik, sekarang yang kedua. Saudara-saudara, ini musim pemilu, betul? Betul? Nanti awal tahun itu adalah pemilihan presiden, betul? Betul? Jawab yang keras, betul? Saudara-saudara, Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, idza aradtum an fi'la syai'an faqaddimu thalathata asya fa ihda min thalatha istashirul akhyar. Kata Nabi Adam, hei anak cucuku, hei manusia, kalau kalian ingin melakukan perbuatan apapun, hal apapun, maka dahulukan 3 perkara ini sebelum kalian melakukannya. Salah satu dari 3 itu, saya nggak bahas yang 2. Salah satu dari 3 itu, bermusyawarahlah dengan orang soleh, bermusyawarahlah dulu dengan orang-orang yang baik. Karena andaikan dulu aku musyawarah sama malaikat, minta pendapat malaikat,
minta nasihat malaikat untuk makan buah khuldi, pasti malaikat akan memberikan nasihat dan pendapat untuk agar aku jangan makan buah khuldi tersebut. Sayangnya aku tidak minta pendapat dan nasihat malaikat. Jadi dalam hal apapun, perbuatan apapun, kita harus minta nasihat para tuan guru. Dalam hal apapun, contoh kalian punya anaknya baru lahir, datang ke tuan guru, datang ke para ustadz, para kiai, para habaib. Tuan guru, saya baru punya anak, nama yang bagus apa? Nanti tuan gurunya bilang, oh nama yang sunnah itu pakai abad. Apapun itu, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Somad, pokoknya abad, ada abadnya, itu sunnah. Yang kedua, sunnah memberi nama anak dengan nama-nama para nabi, nama-nama para rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yahya, Zakaria, Isa, Yunus, Ilyas. Sunnah memberi nama anak dengan namanya Nabi Muhammad. Siapa itu? Namanya Nabi Muhammad. Dan sebagaimana dalam hadis, tasammau bi ismi fala taknau bi kunyati. Bernamalah kalian dengan namaku, kata Nabi, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Siapa nama-nama Nabi? Muhammad, Ahmad, Mustafa, Taha, Mujtaba, Murtada, Yasin. Itu hukumnya sunnah. Memberi nama anak dengan nama-nama para sahabat, nama-nama para imam, nama-nama orang soleh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid, Khalid, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zainuddin, Ghazali, Suyuti, Abdul Qadir Jailani. Pokoknya namanya orang soleh, namanya para ulama. Itu hukumnya makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik. Tommy, Hengki, Alek, itu hukumnya mak. Terus ada nggak beb yang haram? Ada. Haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Contoh, banyak di Indonesia nama Muslim tapi anaknya namanya Rama, Krishna, Wisnu, Sinta, atau dewa-dewa orangnya Yunani, Zeus, Poseidon, atau dewa-dewanya orang kafir Quraisy, Lata, Uzza. Dewa manapun hukumnya nama memberikan nama anak dengan nama berhala, itu semua hukumnya Nah, itu bisa tahu dari mana? Tuan guru, saya mau nikah. Nih perempuannya tuan guru. Coba dilihat dong. Sebab dalam Islam ada ilmu namanya ilmu firasah. Ilmu firasah itu bisa lihat orang dari bentuk muka. Ada ilmu tersebut dalam Islam. Imam Syafi'i ada kok kitabnya. Makanya Imam Syafi'i, saya ini pengen lama sebenarnya. Makanya Imam Syafi'i dulu pernah datang nginep di rumah satu orang. Jangan ada yang ribut, sebab semua kata-kata yang keluar dari mulut saya ini ilmu. Kalian dengar baik-baik dan kalian nggak bakal dapat di tempat lain. Imam Syafi'i datang ke satu orang, nginep di situ. Ketika Imam Syafi'i lihat mukanya ini orang, dalam hatinya, wah ini orang pelit, sebab kelihatan beliau ahli firasah. Ini orang pelit, bakhil. Tiba-tiba itu orang kasih buah, kasih daging, kasih ini, kasih itu, kasih tempat tidur. Imam Syafi'i langsung bilang apa dalam hatinya? Waduh, besok saya mau bakar kitab saya tentang ilmu firasah, sebab udah salah. Saya mau bakar kitab saya. Kalau dalam firasah saya ini orang bakhil, ternyata dia nggak bakhil, ternyata nggak pelit. Saya dikasih ini, dikasih itu. Besok saya mau bakar. Imam Syafi'i bangun tidur, izin pulang, katain orang, Imam, tar dulu, jangan dulu pulang. Anda makan di sini sekian, makan ini sekian.
tidur di sini sekian. Kata Imam Syafi'i apa? Alhamdulillah kamu telah menyelamatkanku daripada membakar kitabku. Ternyata benar pelit orang. Itu ilmu firo. Datang ke ulama-ulama, ke tuan guru, para ustaz, para kiai, mereka tahu itu. Cocok nggak, bagus nggak ini orang, sifatnya gimana. Terus kalau saya mau nikah, hari yang baik apa? Bulan yang baik apa? Bulan yang baik. Pasti ulama, tuan guru itu bilang bulan Syawal, sunnah itu hukumnya. Loh, kok bisa sunnah? Ya, orang Arab zaman dulu mereka namanya tatoyur. Tahu tatoyur? Tatoyur itu menganggap sial karena sesuatu. Orang Arab zaman dulu mereka nggak mau menikahkan anaknya bulan Syawal. Sebab apa? Kata Syawal itu diambil dari kata, menurut Al-Imam Ibn Munzir, Al-Imam Ibn Munzir dalam kitab Lisanul Arab, Syawal itu dari kata syalat an-naqatu bizanabiha. Onta betina mengangkat ekornya sebagai tanda nggak mau kawin. Jadi kalau bulan Syawal, onta betina tuh nggak mau kawin. Nah, orang Arab jahiliyah mereka menganggap, oh nanti kalau saya kawinin anak saya bulan Syawal, onta aja nggak mau kawin, nanti anak saya sial, nanti anak saya sial. Makanya mereka nggak mau. Nah, itu dibantah oleh Rasulullah dengan apa? Dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Makanya menikah di bulan Syawal hukumnya sun. Makanya coba lihat bulan Syawal. Oh, kalau Syawal rame orang nikah di mana? Itu taunya dari siapa? Taunya dari siapa? Dari ulama apa dari artis? Dari siapa? Dari ulama. Jadi dalam hal apapun minta pendapat ulama. Nah, itu kan hal-hal biasa, hal-hal kecil. Apalagi dalam urusan memilih pemimpin, baik milih presiden, milih gubernur, milih wali kota, milih bupati, milih camat, milih lurah, kepala desa, RW, RT, atau anggota dewan. Dalam memilih apapun minta pendapat dan nasihat para ulama. Tapi mintanya sama ulama yang lurus. Sebab ulama itu ada dua, ada ulama lurus, ada ulama bengkok. Ada ulama soleh, ada ulama anjing. Iya, saya kasih tahu. Bahkan bukan anjing. Ini ulama lebih anjing dari anjing. Saya bisa jelaskan kepada kalian. Saya tanya, kalau kalian beri makan anjing, kalian beri makan terus itu anjing setia nggak sama kalian? Setia nggak? Bahkan suatu saat ketika kalian tidak ada makanan, anjing itu bakal carikan makanan untuk kalian. Tapi para ulama-ulama ulama sesat yang menjual ayat-ayat Allah, yang menjual hadis-hadis Rasulullah, yang berdiri di depan pintu-pintu kekuasaan para pejabat, mereka harapkan adalah harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Allah kasih mereka anugerah. Sebagaimana kalian kayak begini aja, kalian ngasih makan anjing, Allah memberi mereka anugerah rizki, ilmu. Tetapi ilmu yang Allah berikan kepada mereka salah gunakan. Alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa pengen yang halal jadi haram, maka mereka mencari-cari dalil bagaimana caranya yang halal ini jadi haram. Ulama penguasa pengen yang haram jadi halal, mereka bakal cari-cari dalil bagaimana caranya yang haram itu jadi halal. Berarti ini ulama mengkhianati Allah nggak? Khianat nggak? Khianat nggak? Terus salah saya ngomong kalau lebih anjing dari anjing. Salah. Bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Makanya Allah begitu memuliakan ulama. Allah begitu mengutamakan ulama. Dalam hal apapun Allah dahulukan.
Dalam hal apapun Allah utamakan. Masuk surga lebih dulu, masuk nerakanya juga lebih dulu. Kan Allah dahulukan kan? Allah utamakan para ulama tersebut. Nah, maksud saya di sini minta pendapat ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang nggak bisa dibeli, ulama yang nggak bisa disuap, ulama yang nggak bisa disogok. Saudara-saudara, saya miris melihat ulama-ulama sekarang. Saya tanya, di Indonesia pendakwah, penceramah, ada nggak jumlahnya puluhan ribu? Ada nggak? Dari puluhan ribu para pendakwah, para penceramah, banyak apa sedikit yang membahas tentang Palestina? Banyak apa sedikit? Kenapa? Takut, saudara-saudara. Dari sekian banyak para penceramah, pendakwah, banyak apa sedikit yang melawan kezaliman, yang melawan kemungkaran, yang menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal apapun minta pendapat para ulama. Kemarin kita habis ijtima ulama. Perwakilan dari Lombok ada mana yang kemarin hadir? Antum ya? Antum sendiri ya? 7 orang dari Lombok kemarin. Itu se-Indonesia. Saya datang terakhir. Saya ngantuk sekali. Beliau-beliau juga tahu tuh, saya ngantuk, saya tidur. Saya bahkan tidak tahu siapa yang dipilih itu siapa, saya tidak tahu. Karena kalau saya pribadi, ingat ya, kata-kata saya jangan disalahgunakan. Kalau saya pribadi golput, saya pribadi. Tapi saya harapkan bagi kalian untuk golput. Kalau saya pribadi golput. Saya pribadi. Ingat ya, saya pribadi. Saya ini paling mahal, yang paling mahal bagi saya satu, kesetiaan. Kemarin saya dikhianati, oh udah cukup. Cukup. Saudara-saudara, kalian kira kami para habaib gila pangkat, gila jabatan, gila tahta, gila kekuasaan? Hah? Saudara-saudara, andaikan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan bisa dipegang oleh seekor binatang peliharaan, demi Allah saya nggak rela pangkat jabatan itu dipegang oleh binatang peliharaan saya, karena terbegitu hinanya. Kalau saya pribadi golput. Tapi bagi kalian haram, jangan, nggak boleh, nggak boleh, jangan, nggak boleh, nggak boleh, jangan, nggak boleh, nggak nurutin kalian ini. Maka saya mengatakan masyarakat Lombok harus ikut pilihan para ulama, pilihan para ulama. Sebab ulama itu nggak mungkin mereka asal-asalan kalau milih, betul? Seumpama ada 2 capres baik, 3 capres baik, 4 capres baik, maka dari 4 itu yang dipilih pasti yang paling baik, betul? Terus kebalikannya, dua-duanya bangsat, andaikan 3-3-nya bangsat, 4-4-nya bangsat, maka para ulama yang lurus akan memilih, mereka tetap pilih yang akan dipilih yang paling ringan kebangsatannya. Paham? Paham? Paham nggak? Sebab kenapa? Kalau dua-duanya baik, 3-3-nya baik, 4-4-nya baik, kalian nggak milih, maka bisa jadi yang akan jadi presiden yang sedikit kebaikannya, betul? 4-4-nya buruk, 3-3-nya buruk, dua-duanya buruk, bangsat semua, kalian nggak milih, bisa jadi yang nanti jadi yang paling bangsat dan yang paling buruk, betul?
Maka saya sampaikan nasib bangsa ke depan, nasib Indonesia ke depan, nasib Pancasila, nasib Garuda, nasib negara Indonesia ke depan tergantung daripada suara-suara kalian, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Makanya saya tanya semua masyarakat Lombok, siap ikut komando ulama? 2024 siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap ikut siapapun yang dipilih dalam hasil ijtima ulama? Siap memenangkan? Siap memenangkan walaupun berdarah-darah, 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 di penjara, mati, siap mati. Orang Lombok siap mati, siap mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beb, kenapa Habib golput? Nah, itu orang banyak nanya begitu. Tadi udah saya jawab. Jadi kalian harus, haram, nggak boleh. Itu ikhtiar saya, waroknya saya. Nggak boleh kalian ikuti, haram. Kalian wajib ikut komando para ulama yang kemarin istimewa. Termasuk saya ikut di situ kemarin istimewa. Paham? Nah, saudara-saudara, udah ditentuin, belum ditentuin kan? Belum ditentukan, belum. Nanti kalau sudah ditentukan, pasti nanti saya pun akan sampaikan di mimbar-mimbar, pasti akan saya sampaikan untuk memilih capres tersebut. Nah, saudara-saudara, terus kalau ada pemilu ini, ya, pejabat-pejabat ini capres-capres, orang-orang partai, butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat. Kalau mau pemilu, betul. Butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat. Kalau ada maunya doang, saudara-saudara. Mau pemilu, mak banteng pakai jilbab. Mak banteng pakai jilbab, anaknya mak banteng juga pakai jilbab. Istri-istrinya orang-orang partai itu, istrinya orang-orang partai yang nggak pernah pakai jilbab, datang ke masjid, datang majelis taklim, hadir maulid, mendadak jadi santriwati. Betul? Loh Beb, Habib kok ngomong mak banteng sih? Lah emang mak banteng. Habib kenapa kok bisa bilang mak banteng? Ya, saya dulu pernah dilaporkan gara-gara bahas mak banteng. Saya dipanggil sama polisi, dilaporin sama ketua umum PDI. Polisi tanya, biar kalian tahu, saya kalau ngomong itu saya pakai dalil, bukan enggak. Kenapa dalam ceramah Habib sebut dengan sebutan emak banteng? Saya bilang, Pak, tulis yang benar ya, tulis. Setiap ada lakop pasti ada nisbat. Setiap ada lakop pasti ada lakop, itu gelar. Nisbat itu adalah penyandaran daripada gelar tersebut. Hal apa, kejadian apa sih yang membuat seseorang itu atau tempat itu kok diberi nama dengan nama tersebut, dengan gelar tersebut? Contoh, Abu Nawas, tahu kan Abu Nawas? Itu lakop, ya. Nah, nisbatnya apa? Penyandarannya. Karena Abu Nawas itu artinya bapaknya kerah, kerah baju. Karena Abu Nawas kalau pakai baju, kerahnya itu lebih tinggi dari kepala, jadi kerah bajunya lebih tinggi. Makanya dinamakan bapaknya kerah. Paham? Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsaur artinya apa? Banteng.
Kenapa diberi gelar banteng? Karena beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri, sedangkan sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Nah, ketika beliau dahulukan kaki kiri, tiba-tiba terdengar suara, ya Thaur qaddimul yumna, banteng, dahulukan kaki kanan. Semenjak itu beliau dipanggil Ats-Tsauri. Imam Ghazali, Imam Ghazali panjang kalau saya mau jelasin. Menurut para ulama ada yang bilang nisbatnya dari desanya Ghazalah, tapi yang paling muktamad adalah pendapat Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, bahwasanya Ghazali itu nisbatnya dari Ghazal, yaitu keluarga beliau, keluarganya adalah tukang sol sepatu. Itu yang paling sahih. Contoh kayak di sini contoh. Ada nggak tuan guru yang dimana tuan gurunya itu dipanggil tuan guru karena beliau tinggal di daerah itu? Kayak contoh tuan guru Pancor. Itu Pancor nisbat. Itu Pancor lah. Pancor itulah lakop. Nisbatnya apa? Kenapa kok diberi nama tuan guru Pancor? Karena beliau tinggalnya di Pancor. Betul. Paham nggak kalian? Nah, Bapak mau tahu kenapa saya panggil Megawati Mak Banteng? Saya tanya, Pak, dia ketua partai apa? Kata polisinya PDI. PDI lambangnya apa? Ya saya panggil Mak Banteng. Kalau lambangnya monyet, saya panggil Mak Monyet. Kata polisinya, bener juga Beb ya. Terus Beb, SBY berarti bapaknya Mercy. Kenapa? Demokrat kan lambang Mercy. Abu Rizal Bakri bapaknya Beringin. Begitu aja kok repot. Paham? Yang jadi ketua PKB bapaknya Ka'bah. Prabowo bapaknya Garuda. Begitu. Jadi kita pakai daun. Itu pejabat-pejabat tuh perempuan-perempuannya tuh. Nah, kalau yang laki-lakinya pejabat laki, capresnya, kalau mau pemilu, saya berjanji akan mensejahterakan rakyat. Saya berjanji akan berbuat adil kepada rakyat, memakmurkan rakyat. Hei, kalian penipu, kau tipu rakyat, kau bohongi rakyat, kau dustai rakyat, pengangguran makin banyak, yang miskin tambah miskin, yang susah tambah susah, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur adalah investor-investor asing, yang makmur adalah perusahaan-perusahaan Cina. Kami pribumi Indonesia menjadi puncak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Betul, betul. Contoh kemarin, saudara-saudara kita, masyarakat Melayu Rempang, tanah yang telah mereka tinggali selama ratusan tahun, tanah bapak mereka, kakek moyang mereka, mau digusur atas nama negara. Menterinya goblok, Bahlil atau Bahlul lah. Kalian ini pejabat, aparat, kalian ini, kami rakyat, kami masyarakat, kami ini ibu kandung kalian. Jangan kalian bisa enak-enaknya dengan kami, jangan mentang-mentang kalian punya pangkat, punya jabatan, kalian punya senjata, terus mau main hakim sendiri, terus mau berbuat tidak adil kepada kami. Kalau kami yang mengangkat kalian, maka kami juga yang bisa menurunkan kalian dari kursi kalian. Seenak-enaknya sama rakyat, kurang ajar kalian. Mentang-mentang pejabat punya pangkat, punya jabatan, kalian bikin saya takut. Makanya kenapa saya kok 9 kali masuk penjara? Kenapa? Karena saya menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kecil, rakyat kelaparan, rakyat yang susah, para nelayan-nelayan, para petani-petani yang tidak mendapatkan keadilan. Saudara-saudara, nggak ada dalam sejarah Ustadz Kiai Habib yang pernah dipenjara, dibawa ke Nusa Kambangan, penjara nomor 1 di Indonesia, di tengah laut, ruangan cuma 1 meter, diborgol tangan saya, borgol tangan,
nyambung ke borgol perut. Dari borgol perut terus nyambung ke borgol kaki, saudara-saudara. Saya penjahat. Saya penjahat. Saya koruptor. Saya pembunuh. Saya bandar narkoba. Saya maling uang rakyat. Saya merugikan negara. Kenapa saya dibawa ke Nusa Kambangan? Diborgol tangan perut kaki saya karena ceramah saya. Apa isi ceramahnya? Waktu itu saya baru keluar penjara, baru banget keluar penjara. Siang saya keluar, malamnya saya ceramah. Dan saya tahu kalau saya ceramah ini pasti saya bakal ditangkap besoknya. Apa saya bilang? Saya bilang, hei presiden, kenapa rakyat kalian kurung dalam rumah tapi tidak kalian berikan kebutuhan-kebutuhan pokoknya? Itu kata pertama. Kata kedua, hei presiden, hei para pejabat, hei aparat, kenapa warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup, tapi mal-mal milik asing tetap buka di masa corona? Hei pejabat, hei aparat, kenapa di masa corona pengangguran sangat banyak, tapi tenaga kerja dari Cina terus kalian kirim ke daerah Morowali dan Polewali Mandar? Itu ceramah katanya dianggap meresahkan. Saya tanya, itu meresahkan? Itu meresahkan atau pembelaan? Jawab, meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Itu katanya provokasi. Itu provokasi. Provokasi. Meresahkan. Meresahkan. Meresahkan bagi pejabat-pejabat anjing yang suka maling uang rakyat. Meresahkan bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menjual kekayaan alam Indonesia kepada negara-negara asing. Saya udah bilang mulut saya kayak alkohol. Saya tanya, kulit kalau nggak ada luka kena alkohol sakit apa dingin? Kalau ada luka. Nah, pejabat kalau baik, soleh, mau saya ngomong apapun hatinya adem karena dia soleh, baik, ada luka. Tapi kalau pejabat bangsat, pejabat biadab, kena mulut saya, oh luka dia. Sehingga bagaimana caranya Bahar bin Smith harus dipenjara atau ditembak atau diracun atau dibunuh? Berkali-kali saya berusaha dicoba dibunuh, saudara. Kenapa? Karena saya berjuang untuk kalian. Saudara-saudara, bagi bangsa, bagi Islam, bagi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Makanya saudara-saudara, saya wasiatkan kepada kalian, kalau suatu saat nanti saya mati, ditembak, diracun atau dibikin mati seperti kecelakaan, kalau saya mati, kalian berjanji jangan pernah padamkan api-api perjuangan yang saya jalankan. Saudara-saudara, mereka pejabat-pejabat zolim, aparat-aparat zolim, mereka bisa memenjarakan saya, mereka bisa membunuh saya, tetapi demi Allah ada satu yang tidak akan pernah bisa mereka bunuh, yang tidak akan bisa pernah mereka penjarakan, yang tidak akan pernah bisa mereka sirnakan. Apa itu? Suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang selama ini saya sampaikan tidak akan pernah bisa mereka padamkan sampai kiamat, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya mati siap lanjutkan perjuangan. Kalau saya mati masyarakat Lombok siap teruskan perjuangan, siap terus bangkitkan perjuangan, siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk agama, siap lawan pengkhianat bangsa. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Paham? Paham? Jadi ikut komando para ulama.
Saya tanya sekali lagi, jawab yang keras. Masyarakat Lombok tahun 2024 siap ikut komando ulama? Pemilihan capres siap ikut komando imam besar? Siap ikut komando Habib Rizik? Allahu Akbar. Yang ketiga, terakhir, saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram yang di Makkah, dan Masjidil Aqsa. Saudara-saudara, Al-Aqsa adalah simbol perjuangan, simbol kesucian. Al-Aqsa lambang keberanian. Saudara-saudara, Al-Aqsa bukan hanya milik umat Islam Palestina, tetapi Al-Aqsa adalah milik seluruh umat Islam dunia, termasuk kita umat Islam Indonesia. Tetapi selama 50 tahun umat Islam Palestina mereka menjaga kesucian Masjidil Al-Aqsa. Ribuan yang mati, mereka berjuang, nggak peduli yang tua, yang muda, semuanya berjuang, laki-laki, perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan anak-anak kecil. Mereka semua berjuang melawan kebiadaban Israel laknatullah. Mereka berjuang melawan Israel, Zionis, Yahudi, penjajah. Kalian mau tahu, 50 tahun lalu Yahudi datang ke Palestina, mereka cuma modal celana dalam, saudara-saudara, nggak pakai sendal, cuma bawa celana dalam, tapi mereka diterima oleh umat Islam Palestina. Saya tanya, Islam rahmat tidak? Rahmat tidak? Kasih sayang tidak? Walaupun mereka tahu ini orang kafir, tapi mereka menyangka ini kafir zimmi, mereka terima, saudara-saudara. Lama kelamaan Yahudi Israel mereka mulai menjajah umat Islam Palestina. Perempuan diperkosa, anak-anak kecil mereka bantai, Al-Aqsa mereka rebut, dilarang sholat, dilarang sujud, dilarang azan, saudara-saudara. Negara-negara sekutunya, Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, dan lain-lainnya, mereka pendukung-pendukung utama Israel. Mereka mendukung. Nah, kemarin ketika Hamas menyerang Israel, ada ratusan tentara Israel yang mati. Langsung Amerika bersuara, negara-negara barat, Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, negara-negara barat berkata bahwasanya Hamas teroris, bahwasanya pejuang-pejuang Palestina teroris. Saudara-saudara, mereka buta mata mereka dan mereka pandai berbicara. 50 tahun umat Islam Palestina dibantai sama Israel, ratusan ribu yang mati, anak-anak kecil mati. Tapi kenapa Israel tidak kalian sebut teroris? Wahai negara-negara barat, kalian pikir kami takut? Nah, Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, ribuan umat Islam yang mati. Kenapa Amerika tidak dibilang teroris? Myanmar, Buddha Myanmar, mereka genosida, mereka lenyapkan umat Islam Rohingya, mereka bakar, mereka rebus hidup-hidup, wanita diperkosa, anak kecil dibantai. Kenapa Myanmar tidak kalian bilang teroris? Tentara-tentara Cina membunuh umat Islam Uighur. Kenapa mereka tidak kalian bilang teroris? Satu jawabannya, karena mereka bukan Islam. Teroris hanya diidentikan dengan Islam. Betul? Betul. Kalian mau tahu siapa biang teroris? Mau tahu? Mau tahu? Amerika biang teroris, Israel biang teroris,
Myanmar pihak teroris, Inggris pihak teroris, negara-negara barat biadab, mereka yang pihak teroris yang suka membantai umat Islam dengan seenak-enaknya saja, saudara. Makanya kewajiban kita kalau nggak bisa ke sana berjuang bersama-sama, setidaknya harta kita nyampe ke sana, betul? Harta nggak bisa nyampe, setidaknya doa kita yang sampai, betul? Kenapa? Mathalul mu'min mathalul jasad, idza ishtaka minha udwun tada'a sa'irul jasad bisahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang terkena sakit, maka seluruh bagian tubuh sakit. Saya tanya, kamu kalau sakit gigi, yang sakit gigi doang apa satu badan? Ngilu sampai tulang kan? Nah, begitulah perumpamaan mukmin. Air mata umat Islam Palestina adalah air mata kita juga. Darah mereka adalah darah kita juga. Amerika pakai ngomong begitu. Indonesia, udahlah, nggak usah ikut-ikutan urusan kita tentang Palestina. Kalau enggak, akan kami bikin kalian seperti Palestina. Itu bahasa dikeluarkan dulu oleh Donald Trump. Hei Amerika, kalian mau datang ke Indonesia? Hei Amerika, kalian mau bikin Indonesia seperti Palestina? Demi Allah, datang kalian. Kami santri-santri yang pakai sarung, kalau kalian datang ke Indonesia ingin merebut kedaulatan Indonesia, kami akan jadikan Indonesia kuburan bagi kalian. Betul. Kita jadikan Indonesia kuburan bagi mereka, saudara-saudara. Jangan. Makanya pemerintah Indonesia harus tegas, putuskan hubungan bilateral dengan Amerika, putuskan hubungan diplomatik dengan Amerika dan negara-negara pendukung Israel laknatullah. Betul. Ini Indonesia payah, cemen, takut. Kenapa? Banyak utang. Betul. Makanya masyarakat Lombok semuanya saya tanya, rela tidak dengan kebiadaban yang terjadi di Palestina? Rela apa tidak? Rela apa tidak? Maka kita sampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwasanya kami masyarakat Lombok, kami umat Islam Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia, kami sampaikan kepada kalian bahwasanya selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama sujud masih dilarang di Masjid Al-Aqsa, maka selama itu bendera Amerika, bendera Israel tidak boleh berkibar di tanah Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap bela Palestina, siap berjuang bersama umat Islam Palestina. Allahu Akbar. Fathun wa nasrun minallah qarib. Pertolongan dan kemenangan dari Allah dekat, insyaallah. Umat Islam Palestina sebentar lagi akan mendapatkan kemerdekaan. Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Saudara-saudara, kalian mau tahu arti keberanian? Kalau mau tahu arti keberanian, lihatlah wanita dan anak-anak kecil Palestina. Ibu-ibu, kalian mungkin bikin jilbab kalian seperti warung, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Wanita-wanita Palestina, kalau mereka tidur, itu mereka pakai jilbab. Setiap tidur pakai jilbab. Ditanya, kenapa kalian tidur kok pakai jilbab? Apa jawaban mereka? Kami takut ketika kami tidur, kemudian rumah kami dibom. Kalau kami tidak pakai jilbab, kami mati dalam keadaan terbuka aurat. Anak-anak kecil Palestina umur 6 tahun bermodalkan batu dan semangat juang untuk memerdekakan tanah airnya, mereka lawan tank Israel, saudara-saudara. Kita baru kena gas air mata polisi sudah kabur. Satu anak kecil Palestina pakai batu perempuan lawan tank Israel. Jadi kalau kalian mau tahu arti keberanian, maka lihatlah anak-anak kecil, orang-orang tua, bahkan
wanita-wanita di Israel, mereka senang kalau suaminya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya orangnya nggak pernah peduli. Saya mau mati di sini, kayak mau mati di jalan, kayak mau diapain, kayak saya nggak pernah peduli. Kenapa? Kalian pikir kalau saya mati, mayat saya sampai rumah, ibu saya nangis gitu, anak istri saya nangis. Ya. Saya punya istri orang Bima, orang Sape. Kalau saya mati, istri saya akan tersenyum. Istri saya bakal bilang, kakak alhamdulillah, cita-citanya kakak sudah tercapai. Mati berjuang untuk agama, mati berjuang untuk Islam, mati berjuang untuk bela rakyat. Cita-citanya kakak sudah tercapai. Ada kalian lihat raut ketakutan di wajah saya? Kalian boleh lihat muka saya kayak Hello Kitty, nyali boleh diadu. Makanya saya sampaikan kepada aparat kepolisian, andaikan kalau ada yang nggak terima dengan ceramah saya ini, jangan datang ke takmir masjid, jangan datang ke panitia, jangan teror, jangan ancam panitia, jangan datang ke saya, ancam saya, teror saya. Kenapa? Karena saya tanggung jawab atas apa yang saya sampaikan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Jadi jangan datang ke panitia. Kalau mau teror saya, ancam saya, nggak ada urusan. Saya sudah muak, sudah capek dengan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan, pejabat-pejabat ini seenak-enaknya kepada rakyat. Saya sudah muak, saudara-saudara. Betul. Jadi saya nggak peduli mau dipenjara, mau dibunuh, silahkan. Saya sudah nggak peduli. Nyawa saya, jiwa saya telah saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma satu keinginan saya. Apa itu? Berjumpa dengan kakek saya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir sebelum kita tutup dengan membaca Hizib Nasr untuk umat Islam Palestina, saudara-saudara, banyak saya lihat sekarang ini orang-orang, kelompok-kelompok yang nggak percaya dengan adanya habaib. Katanya habaib keturunan Yahudi. Makanya saya mau tanya, saya nggak ribet-ribet, saya mau tanya sama umat Islam Lombok, bapak kalian, kakek kalian, terus sampai kakek moyang kalian, itu cinta nggak sama cucu Rasulullah? Kenal nggak sama cucu Rasulullah? Kenal nggak? Kenal. Cinta. Nah ini kok ustadz kemarin sore kencingnya belum lurus, kok udah berani ngomong habaib itu tidak. Jadi saya tanya, umat Islam Lombok cinta atau benci sama habaib? Cinta atau benci? Cinta. Percaya atau nggak percaya adanya habaib? Ya. Benar. Berarti yang goblok siapa? Imat. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Sebab kalau saya mau jelaskan masalah ini panjang, nggak selesai sampai besok. Jantung saya udah sakit, udah jut. Ya, ini saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.